Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ernawati MPD CGP Angkatan 10 SD Unggulan Terpadu Bumi Kartini Jepara. Di sini saya tidak sendirian, yaitu ditemani Bunda Ulfa. Bunda Ulfa itu adalah guru kelas 5 di SD Unggulan Terpadu Bumi Kartini Jepara. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda Ulfa? Alhamdulillah baik Bunda Erna. Di sini kami mau melakukan percakapan yaitu pra-observasi kelas, yang mana nanti sebelum Bunda melakukan pembelajaran yang dilakukan di kelas, atau nanti saya akan melakukan supervisi ya Bunda ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bunda Ulfa lakukan. Nah, kenapa kita lakukan, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bunda melakukan pembelajaran agar lebih siap dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bunda Ulfa. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bunda capai? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan untuk minggu depan, tujuan pembelajarannya itu ada kegiatan yang literasi digital, di mana peserta didik menemukan solusi terbaik terkait permasalahan sampah. Kemudian dengan pengamatan video juga, peserta didik dapat menganalisis berbagai macam cara dan ragam kreasi pembuatan kreasi daur ulang kertas dengan tepat. Kemudian ada lembar kerja kelompok, anak-anak mencari solusi ya permasalahan itu dengan internet juga, mampu merancang ide-ide pemanfaatan daur ulang sampah kertas. Dan yang terakhir yaitu dengan kegiatan diskusi kelompok, tentunya peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi. Baik, berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan dilakukan ya Bunda ya. Betul. Selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Bunda? Ya, untuk area pengembangannya yaitu di pengembangan pengetahuan, di mana siswa menemukan solusi masalah sampah dan merancang ide manfaat daur ulang sampah kertas. Kemudian untuk aspek keterampilannya yaitu nanti peserta didik membuat poster, karena berdiferensiasi ya Bunda. Saya menyajikan beberapa tugas yang akan mereka pilih, diantaranya ada poster, peta konsep, kemudian dipresentasikan. Baik, selanjutnya rancangan yang akan dipersiapkan itu apa saja Bunda? Dari mungkin strateginya, model pembelajarannya, kemudian metode dan media. Oh iya, untuk strateginya yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE. Kemudian ada model pembelajarannya, saya pakai problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi, ada tanya jawab juga, kemudian ada penugasan. Dan untuk medianya saya gunakan internet, karena sudah besar ya anak-anak bisa menggunakan handphone. Kemudian ada benda konkret, karena tidak semua anak memiliki handphone. Kemudian ada yang nggak suka pakai handphone juga. Ada buku ajar tentunya kita gunakan, ada video dan slide PowerPoint. Oke, selanjutnya kapan nih Bunda rencana pembelajaran yang akan dilakukan? Untuk pembelajarannya ini minggu depan Bunda, kemungkinan hari Rabu tanggal 21 nanti Bunda, di jam pertama dan kedua. Oke, apa nih Bunda yang Bunda dapatkan setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Saya sudah paling tidak sudah ada gambaran ya Bunda
tentang tadi strategi yang saya gunakan, kemudian model media yang akan saya gunakan lagi. Jadi sudah saya mulai persiapkan dengan matang. Terima kasih sekali Bunda untuk percakapan pra-observasi ini. Semoga nanti pembelajarannya sukses dan anak-anak puas dan senang dengan pembelajaran yang Bunda lakukan. Semoga saja. Sampai ketemu pada observasi kelas, dan pasca observasi kelas saya akan tunggu pada observasi, yaitu pada Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Tiongkok, apa kabarnya? Baik. Siap kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas Tiongkok semuanya hebat. Hore. Bunda Ulfa, apa kabarnya? Baik. Siapkah Bunda untuk mengajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa Tiongkok semuanya siap. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, hari ini kan masih momen bulan Agustus ya Kak ya. Nah, ada nggak ini dari salah satu kalian mau memimpin kita nyanyikan lagu kemerdekaan kita yang baru kemarin kita merdeka ya, tanggal 17 Agustus. Siapa yang bisa memimpin? Siapa yang berani? Siapa yang berani mimpin? Oke, Kak Rere. Kak Rere, oke. Kak Rere berani memimpin. Oke, ya kita mulai. Kak Rere memimpin sama teman-teman ngikuti semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia menjalankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan buat kita semua. Kesehatan semuanya. Yang kemarin tidak berangkat sekarang sudah berangkat. Kak Bulan sudah sembuh, Kak Alta sudah sembuh. Oke, kita belajar bersama lagi. Nah, boleh dong kita buka bukunya di Seni Budaya. Oke, silakan diambil buku kalian. Ya, kakak Bunda mau ajak kalian tes bikin. Bentar ya. Masak di kuali, Nona minta dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Gerakan kedua, potong bebek angsa, masak di kuali, Nona minta dansa 4 kali. Lebih cepat. Serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Gimana, lebih semangat nggak? Ya. Siapa yang lebih semangat? Aku. Oke, siapa yang masih lemas? Belum makan? Ada yang belum sarapan? Oh, belum sarapan Kak Dasar? Oke, nah hari ini beberapa hal yang akan kita pelajari ya Kak ya. Kak, masih ingat nggak? Dari bayangan itu kelihatannya orang lagi ngapain sih?
Mancing? Menganyam, mancing, apa lagi? Merajut? Membuat ingat kan kalian, kita pernah melakukan hal ini. Wah, ya. Ini kita pernah menganyam ya kak ya. Oke. Kak, kalian kan pastinya punya banyak buku ya, dari kelas 1 sampai kelas 4. Nganggur atau dikemanain itu bukunya? Siapa yang nganggur namanya? Banyak sekali yang nganggur bukunya. Mungkin punya kakak-kakak kalian, ya? Ada yang dikemanain coba? Bukunya. Dipinjemin ke adik. Terus ada lagi? Dibuat gambar adik. Apa lagi? Dirosoin. Dapat uang nggak? Dapat. Terus uangnya buat apa? Dapat uang nggak? Dapat bawang. Ada yang dapat bawang ya. Ada yang dirosokin, ada yang dibuat adik. Ada yang lain? Buat mainan kalian ada? Ada. Buat mainan apa? Bola-bolaan dimuter-muter gitu ya. Jadi bagaimana ya pemanfaatan sampah kertas ya di sekitar lingkungan rumah sekolah dan sekolah kalian ya. Jadi buku-buku yang kalian tadi ada yang dirosokin, ada yang dibuat mainan adik. Ada nggak? Pernah nggak kalian nyobek-nyobek jadiin satu di staples gitu, pernah nggak? Dibuat coret-coretan, belajar matematika. Nah, ada ya. Kemudian apakah kalian pernah nggak melihat kreasi dari kardus maupun kertas bekas? Ada yang pernah angkat tangannya? Ya, banyak sekali. Dibuat apa? Ada kreasi bentuk apa? Keranjang. Agasan. Ada kreasi bentuk apa? Tembak-tembak. Buat apa Kak Rora? Celengan. Dari botol. Ada lagi Kak Zio. Tempat pensil dari botol. Ada yang masih menggunakan di rumah? Ada. Kak Ais masih menggunakan di rumah. Celengan. Itu sangat manfaat sekali ya Kak ya. Untuk kehidupan kalian sehari-hari. Jadi ya kalian itu ikut berkontribusi atau ikut menangani pengelolaan sampah atau ikut menangani sampah yang ada di lingkungan dengan tidak menyobek-nyobek buku yang dibuat hal-hal yang tidak penting. Artinya kalian ya ada pemahaman mengenai bagaimana sih solusinya agar bukunya itu tidak nganggur ya. Dan menu-menuhin rumah ya gitu. Nah hari ini yang akan kita pelajari itu tentang pemanfaatan limbah kertas, dan mendaur ulang. Siapa yang pernah mendaur ulang apapun itu, nggak ada hanya kertas, kardus, plastik. Banyak ya yang pernah mendaur ulang. Kita diangkat kepalanya. Kemudian ada yang tahu nggak sih sampah organik dan anorganik? Boleh angkat tangannya. Kak Ais, Kak Kian. Kak Ais dulu organik. Sampah kebun dan makanan. Kak Kian, anorganik. Sampah plastik, botol, dan lain-lain. Sudah ingat? Sudah. Seperti apa yang ada di depan kelas kita? Ada 3 jenis sampah: organik, anorganik, dan sampah lainnya. Ya, tuh ya. Ketika Bunda punya kulit pisang, Bunda masukkan ke mana? Kalau Bunda habis minum terus habis ada botolnya, anorganik masuknya ya. Jadi itu adalah berbeda. Kakak masih ingat nggak kalau seni rupa itu apa? seni, Budaya. Seni rupa.
Kata kuncinya adalah lihat. Berarti apa? Karya seni ya bisa dan digambar. Sudah ingat? Kalau unsur-unsurnya masih ingat nggak? Unsur seni rupa ada 9 unsur. Titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, unsur gelap terang, dan terakhir nilai. Semuanya unsur seni rupa. Sudah ya? Kita langsung ke kegiatan pertama ya Kak ya. Nah, pilih sumber belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Manfaatkan sumber belajar dan catatan hal yang penting. Oke, Kakak, Bunda punya benda konkret, ya. Kemudian ada yang bawa handphone kan? Ada tugas bawa handphone, ya. Yang tugas bawa handphone, silakan diambil. Kakak yang pengen lihat melalui video dari handphone. Oke. Ya, yang artikel boleh pakai handphone. Ya, Bunda punya artikel boleh pakai handphone. Yang nggak bawa nanti gabung sama temennya nggak apa-apa. Ya apa-apa, gabung sama temennya. Yang artikel, ya. Ya, dan yang sisanya boleh. Oke, yang nggak bawa handphone, angkat tangannya. Yang nggak bawa handphone. Ini aja yang nggak bawa handphone. Bisa pengamatan di sini. Bawa handphone bisa pengamatan di sini. Kamu nggak laptop sama handphone. Pakai handphone aja. Ya, laptopnya disimpan. Oke. Silakan yang udah konkret mengumpul di sini.
Lihat Bunda ya. Ini yang kalian lihat. Nah, ada yang nggak bawa handphone? Boleh sambilin. Yang bawa sini, yang mau lihat video. Nah, sudah ditentukan ya. Nah, itu kan ada video ya. Kalian identifikasi. Satu anak Bunda harapkan dapat satu informasi. Kelompok Sena, paham? Oke. Dari kelompok sini nih, yang nggak bawa handphone, siapa nih? Nah, baca artikelnya bisa sama-sama ya. Mulai dari sana, jangan kecil ya. Buka videonya. Dibuka videonya, dilihat aja dulu. Rere ya bener ya? Rere. Oke, Kak Rere suaranya kencang biar temannya yang Kian yang di sana itu dengar. Kak Reza bisa dengar. Oke, Kak Rere kamu dapat informasi apa? Solusi. Memilah adalah salah satu langkah awal untuk menangani sampah. Oke, Kak Alvin. Solusi daur ulang. Solusinya yaitu mendaur ulang sampah. Kak Ais. Indonesia penghasil sampah organik tertinggi di Asia Tenggara. Organik itu berarti sampah yang kebun kayak gitu ya. Makanya kita dari bahayanya aja ya. Bahaya sampah. Kemudian manfaatnya. Bisa dimanfaatkan untuk apa itu? Manfaat sampah. Oke. Nih, ya, ini tugas ini satu. Ada kalian boleh pakai mode yang lain. Banyak kan yang suka gambar? Ya, bikin poster ya. Poster. Kemudian poster tentang apa Bunda? Tentang sampah. Ya. Kamu kasih aja gambar sampah kan banyak yang kita temukan. Kamu boleh browsing, kemudian dimodifikasi. Ya, browsing di internet, dimodifikasi di Google. Kemudian yang ketiga, tiga aja ya bentuknya ya. Peta konsep. Hasilnya peta konsep atau mind mapping. Misalkan ini tentang sampah. Ya. Kemudian kalian bikin mind map-nya. Ini bahayanya apa? Kemudian apa namanya? Manfaatnya apa? Atau macam-macam sampah. Ada organik, anorganik. Nah, boleh itu ya. Boleh nggak Bunda browsing juga? Boleh, nggak apa-apa. Oke, iya. Kelompok mana nih yang mau artikel? Kelompok mana nih yang mau poster? Poster. Poster ya. Kelompok mana yang mau pesan poster? Kalau artikel? Artikel? Ada ya? Coba aja. Oke.
little finger. 5 little finger. 4 little finger. 3 little finger. Okay. 2 little finger. 1 little finger. Bisa dengarkan temannya? Bisa. Oke, silakan Kak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 'Replace' yaitu mengganti, contohnya mengganti kantong kresek. Sekarang ya kita pakai tas yang ramah lingkungan untuk berbelanja. Oke. Kemudian dari kelompoknya Kak Kaira, silakan. Siapa yang berpresentasi? Di bawah boleh. Ayo ditunggu El. Fatih, sudah dibagi tugasnya? Yuk, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pemilihan sampah proses adil dan dihancurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya dulu. Oke. Kak, usahakan ya ketika presentasi suaranya bisa didengar oleh temennya ya. Gitu. Biar tahu isi dari ini tentang sampah ya ini ya. Pemilihan sampah, kemudian sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga bisa dipilah sampahnya, kemudian dibuang ke tempat pembuangan ke TPS, kemudian diproses dan didaur ulang. Oke, berikutnya untuk kelompoknya kelompok berapa ini? Nanti bilang lagi. Ya, jalan dulu sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih keras bisa, biar bisa didengarkan. Kegiatan penggunaan bersama secara langsung. Dari sama setelah malam penggunaan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Ada dua istri yang sama tapi beda jenis produknya ya. Kalau ini tadi ada 4 ya. Pengelolaan sampah perhatian. Ya, diperhatikan. Ya. Kalau yang dari kelompok berapa ini KL? Ini kelompok berapa ya? Kelompok berapa ini? 3. Kalau di kelompok 3 mengelola sampah ada 4 cara. Jadi ya, ada reduce, reuse, recycle dan replace. Sedangkan dari kelompok 1, betul? Dari kelompok 1 dia membuat poster. Posternya pengelola sampah dengan 3 cara ya. Reduce, reuse dan recycle. Tuh, kan sama tidak apa-apa ya, sama tidak apa-apa. Nah, dari sini kalian jadi tahu ya. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar beberapa hal ya. Yang pertama yaitu cara mengolah sampah. Iya, permasalahan sampah. Nice. Boleh diperhatikan dulu bundanya. Iya. Nah, Kak, pertama kita tadi tahu ya, kita mencari tahu permasalahan sampah, yaitu Indonesia ternyata penghasil sampah terbesar setelah Tiongkok ya, berton-ton, berjuta ton yang kita hasilkan. Kemudian kita tadi ada cara menanggulangi sampah. Apa tadi cara menanggulangi sampah? Membuat kerajinan ya, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan sampah. Nah, kita udah di penghujung, nah, karena kita waktunya mau istirahat ya. Bunda nanti kasih evaluasinya setelah pembelajaran ini nanti berlanjut setelah istirahat. Bunda ingin kalian merefleksikan kegiatan kalian hari ini di kertas refleksi. Nanti hasilnya bisa ditempel di papan refleksi, nanti dikasih aspin sama Bunda. Oke, ini kesimpulan belajar kita hari ini yaitu iya, permasalahan kertas bekas di lingkungan, meliputi pencemaran lingkungan dan penumpukan sampah. Kemudian solusinya adalah dengan mendaur ulang sampah. Selain itu, kita juga bisa pakai solusi ini: reduce, reuse, recycle dan replace. Kemudian kerajinan dari kertas sampah, yuk dilanjutkan. Daur ulang dapat menjadi alternatif yang kreatif. Ya, ini contohnya ya. Ini adalah contoh daur ulang sampah. Ini sampah apa tadi? Orang. Ini sampah spray yang sudah tidak terpakai. Itu ya. Yang hari ini senang, tunjukkan kesenanganmu. Lebih. Ini Bu. Yang hari ini lelah, capek, sedih. Lebih ekspresimu. Oke, nah ekspresi yang terakhir bagi yang sedih ya, Bunda mau mengucapkan ya, selamat beristirahat. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu, masukkan kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Ernawati, calon guru penggerak angkatan 10 SD unggulan terpadu Bumi Kartini Jepara. Saya di sini ditemani oleh Bunda Ulfa sebagai guru kelas 5, yaitu guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya ditemani oleh Bapak Aris Sulaiman SPD selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Ulfa. Bunda Irna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baiklah, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bunda Ulfa terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Bunda Ulfa lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bunda lakukan. Baiklah Bunda, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana nih Bunda perasaannya ketika Bunda diobservasi terkait jalannya kegiatan observasi kelas? Ya, terima kasih Bunda. Kegiatan kemarin alhamdulillah lancar dan perasaan saya senang Bunda ya. Tapi ada rasa gimana gitu ya, ada deg-degannya sedikit karena kan biasanya kita relax ngajar tanpa dilihat atau diawasi orang lain. Tentunya ketika kita dilihat pasti ada rasa ingin menunjukkan yang terbaik lah, meskipun biasanya memang kita sudah berusaha yang terbaik juga pasti ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Baiklah Bunda, berarti pada awal Bunda ada perasaan deg-degan ya, Iya. karena tiba-tiba saya berada di kelas sebagai observer, mengamati pembelajaran yang Bunda lakukan ya. Kemudian Bunda bisa diceritakan kembali Bunda Ulfa, bagaimana sih area pengembangan yang Bunda lakukan dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Bunda lakukan ketika observasi kelas? Ya. Untuk area pengembangan ada dua aspek penilaian saya ya Bunda, asesmennya, yaitu dari kognitif dan psikomotorik. Yaitu kalau afektifnya yaitu kan kemarin saya membahas tentang bagaimana solusi menangani permasalahan sampah seperti itu. Itu anak-anak mencari solusinya, kemudian mereka menganalisis. Karena saya menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, jadi saya juga pakai ini ya, pembelajaran yang berdiferensi dari konten, proses sampai ke produknya. Namun untuk produk diferensiasiin cuma 2 kemarin, nggak sampai banyak meskipun ada 4 kelompok. Namun karena berhubungan dengan waktu dan kapasitas kemampuan anaknya nggak bisa yang banyak sekali diferensiasinya. Jadi dari diferensiasi kontennya tuh kemarin saya anak-anak saya kasih ada yang benda konkret, kemudian ada yang melalui artikel internet, kemudian ada yang dari video YouTube. Nah itu mereka cari tahu, kemudian saya sajikan pertanyaan pemantik, mereka cari tahu permasalahan, kemudian mereka cari solusinya sendiri gitu. Kemudian selama proses itu juga saya ada ini juga anak-anak berdiskusi, mereka memilih hasil karya apa nanti yang akan mereka presentasikan. Ada yang main mapping, kemudian ada yang poster ya, kayak poster kayak gitu. Nah itu yang mereka pilih, kemudian mereka presentasikan tuh untuk nilai keterampilannya dari produknya itu tadi sama presentasi gitu. Baiklah, berarti dalam area pengembangan yang Bunda Ulfa lakukan itu ada 2 ya Bun ya, yaitu dari segi kognitif sama psikomotor ya Bun ya. Apakah yang Bunda lakukan itu sudah berhasil pada observasi kelas? Kemudian apakah atau belum? Misalnya belum, adakah kekurangan
yang Bunda lakukan ketika observasi di kelas itu? Tentunya tidak sesempurna yang saya bayangkan ya Bun ya, meskipun saya sudah mengajar sesuai dengan sintak ya, kemudian harapannya anaknya tak kasih ini nanti bisa kondusif, bisa ini, ternyata ya memang tidak sesuai harapan saya. Terlebih memang plus minusnya pembelajaran kalau cooperative learning yang mereka berkelompok itu pasti ada yang bekerja, ada yang tidak. Nah, kemarin tuh hambatan saya satu, waktu pastinya, kemudian ya molornya tapi nggak banyak sih, sedikit gitu, tinggal penyelesaian tugasnya karena ada yang bikin poster kayak gitu. Jadi mereka kemarin saya bagi, jadinya ada yang suka yang berbicara atau yang suka berpresentasi, ya anaknya yang bagian presentasi, yang suka menggambar dia yang bikin poster kayak gitu. Jadi kita bagi gitu kan, kadang poster kan mikir karena itu on the spot ya, mereka on the spot berpikir itu, jadi kayak mikirnya tuh lama, ini cocok nggak kayak gitu. Terus kemudian saya di awal ternyata belum kasih mereka kesepakatan kelas Bun, ya itu ternyata kan penting ya, meskipun setiap ngajar itu kita harus tidak lupa, harus selalu ingat tentang kesepakatan kelas sama mindfulness. Jadi mereka ketika pembelajaran itu kan pagi habis sholat duha, meskipun itu di jam awal, tetap itu penting sekali. Jadi mereka udah fresh, udah relax, sudah melupakan semuanya apa yang ada di rumah, atau sebelum dia masuk ke pembelajaran tuh membuat mereka udah siap, itu tuh penting gitu. Jadi kemarin saya memang ada ice breaking dan yang lainnya, ada anak-anak diem, cuman karena kurangnya kesepakatan kelas itu ada yang bikin kegaduhan atau apa, nah kayak gitu. Baik, berarti ada 3 kekurangan yang terjadi pada observasi kelas ya Bunda ya. Yang pertama yaitu manajemen waktu, yang kedua belum ada kesepakatan kelas, kemudian yang ketiga belum ada mindfulness, mungkin dengan teknik stop itu ya Bunda ya. Nah baik Bunda, untuk mengatasi hambatan tersebut, solusinya apa nih Bunda? Ya untuk kedepannya mungkin karena melihat dari sintak pembelajaran apa yang saya sajikan, sesuai nggak durasi 2 kali 35 menit, itu harus saya pikirkan, artinya saya harus mengatur lagi manajemen waktunya. Kemudian ya harus sering ini ya kesepakatan kelas, sering ini saya lakukan di kelas, dan mindfulness itu juga harus selalu diterapkan, entah itu jam pertama ngajar, jam berapapun, apalagi penting sekali kalau itu habis istirahat kayak gitu. Jadi anak-anak udah siap gitu. Baik Bunda, untuk rencana ke depan yang Bunda lakukan itu, nah itu semoga dapat terrealisasikan ya Bunda ya. Kapan nih Bunda akan melakukan perubahan? Yang tadi Bunda sampaikan ada beberapa kekurangan, beberapa hambatan. Nah, itu kapan nih Bunda? Alhamdulillah ya Bun, itu kan kita kegiatan observasi itu kan udah kemarin. Saya udah sadar itu. Loh, saya kok belum ada kesepakatan kelas, belum ada mindfulness. Terus saya tahu dampaknya kok seperti ini. Alhamdulillahnya setelah itu saya kan ada jam ngajar lagi tuh Bun ya. Saya sudah mulai menerapkan hal tersebut, dan ya berusaha diistiqomahkan lah biar nggak ada lupa atau apa kayak gitu. Kalau udah menjadi keseharian dan pembiasaan kan pasti kalau nggak itu ada ganjel gitu, kok aku belum ini ya kayak gitu. Sudah terlaksana alhamdulillah. Baik, berarti Bunda Ulfa sudah langsung menerapkan kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah dilakukan pada observasi kelas. Nah, ini nanti mungkin kita akan ketemu lagi ya Bunda ya, karena sudah Bunda Ulfa kemudian akan bercerita kekurangan-kekurangan tadi sudah dilaksanakan. Nah nanti kita janjian lagi ya Bunda Ulfa ya. Terima kasih Bunda untuk informasinya setelah observasi kelas. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ari Sulaiman selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi atau observasi kelas.
Baik, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan yang sudah saya laksanakan tadi ketika proses coaching untuk supervisi akademik pasca observasinya, ada beberapa hal yang sudah saya catat di sini. Secara umum untuk pelaksanaan coaching yang sudah panjenengan laksanakan ini sudah sesuai alur tita. Terbukti di situ termuat ada tujuan yang sudah panjenengan sampaikan di awal. Kemudian setelah penyampaian tujuan, Bu Erna juga sudah menanyakan perasaan dari Bunda Ulfa ketika sudah melaksanakan pembelajarannya bagaimana sudah. Kemudian ada poin lagi, identifikasi masalah juga sudah. Apa-apa yang sudah teridentifikasi, Bunda Ulfa tadi sudah mengurai banyak sekali. Kemudian selanjutnya mengenai tentang rencana aksi. Rencana aksi juga sudah dipaparkan dan sampai di tahap akhir dalam tanggung jawab. Artinya ada komitmen dari Bunda Ulfa untuk selalu berproses memperbaiki kekurangan yang ada. Nah, inilah yang kita harapkan dalam proses coaching untuk supervisi akademik. Jadi untuk penerapan hal yang demikian ini supaya tidak terputus dengan Bunda Ulfa saja, saya berharap Bu Erna ini bisa mengajak rekan-rekan sejawat yang lain untuk bisa menerapkan proses coaching untuk supervisi akademik sehingga nantinya bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk peningkatan mutu pendidikan di SDUT Bumi Kantin. Demikian Bu Erna, tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aris untuk umpan baliknya. Demikian percakapan pasca observasi bersama saya Ernawati, Bunda Ulfa dan Bapak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.